salah satunya. Jadi kadang-kadang terlupakan ini yang penting, ini yang tidak penting ya itu kadang-kadang lupa gitu. Nah, diingatkan oleh Allah, kita diwajibkan membaca, selalu berdoa kepadanya, ihdinas siratal mustaqim. Jadi, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang mana. Nah, gitu kita ulang terus menerus. Artinya apa? Supaya kita selalu di jalan yang lurus, di jalan yang benar gitu. Nah, termasuk di sini dalam nimba ilmu. Menerima ilmu itu kalau sendiri ya itu hal yang biasa. Tapi kalau bersama-sama itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Jadi seperti ibarat sapu lidi ya. Ya. Kalau satu lidi itu kalau cuma satu itu mudah patah gitu ya. Tapi kalau bersama-sama ya satu lidi itu jadikan satu gitu ya. Itu jadi kuat. Artinya apa gitu. Jadi kalau kita menimba ilmu bersama-sama itu kita semakin kuat gitu. Semakin mudah mencerna berbagai ilmu dari berbagai orang gitu. Jadi menimba ilmu di webinar ini ibaratnya sapu lidi yang disusun bersama banyak sapu lidi menjadi satu kesatuan menjadi kuat. Gitu. Jadi saya harapkan para apoteker ya apalagi apoteker muda gitu ya, carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan dengan bersama-sama. Dengan bersama-sama itu semakin mantap ilmunya, ya, semakin kuat, semakin kompak kita bersama. Gitu. Jadi artinya jangan kita jalan sendiri-sendiri. Kalau kita kompak, jalan bersama-sama, itu kita semakin kuat. Ibarat sapu lidi tadi. Gitu. Jadi itu mungkin yang penting diketahui adik-adik sekalian bahwa mencari ilmu itu termasuk membangun integritas pribadi, ya wajib hukumnya ya. Jadi di dalam puasa ini juga kalau dikaitkan dengan iman ya, orang beriman itu harus berilmu. Nah ini, jadi orang beriman itu harus berilmu, jangan sampai tidak berilmu. Makanya kita wajib mempelajari ilmu ya. Ilmu apapun, semua hal ya, ya termasuk apakah ilmu dunia, apakah ilmu akhirat ya, harus seimbang keduanya gitu. Saya kira itu mungkin yang dapat saya katakan pada hari ini ya untuk memeriahkan suasana. Saya tutup sambutan saya ini dengan sebuah pantun ya. Rusa kecil diam terkurung, kurang makan, kurang minum. Cari ilmu jangan murung. Cerialah selalu banyak tersenyum. Jadi cari ilmu itu juga harus tersenyum, jangan murung ya gitu ya. Satu lagi ya, makan rendang pakai nasi. Nasinya yang masih hangat. Untuk berhasil meraih mimpi harus belajar dengan semangat. Sekarang itu dari saya ya. Semoga webinar kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firwan untuk sambutannya, luar biasa sekali. Acara selanjutnya, sambutan kepada Ketua Acara, Bapak Apoteker Rifki Ferry Balfas, Magister Farmasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kami dari panitia YPJ Jawa Tengah mengadakan webinar ketiga bakti sosial dan rapat kerja terkait profesionalisme, etik
untuk apoteker sejawat semuanya. Yang saya hormati kepada PLT PDIAI Jawa Tengah yang sudah banyak mensupport acara kami ya, dan banyak sekali memberikan ilmunya kepada kami, dan beserta jajarannya PDIAI Jawa Tengah. Kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada pengurus pusat IAI untuk support Zoom untuk pada hari ini, dan semua panitia yang sudah bekerja keras sehingga pada pagi hari ini acara webinar kita dapat terselenggara dengan baik. Baik, saya dari panitia ingin izin melaporkan terkait kegiatan pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini sampai pagi hari ini untuk peserta sudah mencapai 1.300 peserta. Semoga yang belum join nanti segera join ya. Mungkin masih ada kendala sinyal ataupun yang lain. Sementara masih di bawah 1.000 untuk yang sudah join. Dan juga terima kasih banyak atas antusiasme dari semua peserta sehingga pada pagi hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari panitia, dan juga banyak terima kasih untuk para pembicara yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini, pada webinar ini, sehingga nantinya akan membagi ilmunya kepada para peserta dan kami juga. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf jika nantinya banyak kekurangan dalam kegiatan pada pagi hari ini. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabilul horat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutannya Bapak Rifki. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nantikan, yakni isi materi sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita yang sangat ganteng dan sangat luar biasa sekali dalam kemampuannya, yaitu Apoteker Sabto Aji Wibowo, Sarjana Farmasi. Beliau sebagai Wakil Ketua 1 IWPG PDIAI Jawa Tengah dan perwakilan dari PCIAI Purbalingga. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada moderator. Sedikit mengingat terkait dengan sesi tanya jawab yang nantinya akan ditanyakan oleh para peserta, bisa klik tombol Q&A. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Novi selaku host terkece kita pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak PLT Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah atau yang mewakili Bapak Apoteker Firwan Firdaus. Yang terhormat Ketua IWPG Jawa Tengah Mas Apoteker Didi. Dan saya ucapkan terima kasih untuk para peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Menuju era Society 5.0, farmasis perlu mempersiapkan beberapa hal untuk menyambut era Society ini. Apalagi ilmu farmasis yang merupakan sebuah roh seorang farmasis, ini harus benar-benar dipersiapkan. Maka dari itu akan dikupas setuntas-tuntasnya oleh Mbak Apoteker Ainun, bagaimana persiapan kita sebagai seorang farmasis muda, khususnya dalam menyambut
era Society 5.0 ini. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah saya menyampaikan CV singkat dari beliau, Mbak Apoteker Ainun. Ya, untuk nama lengkap, Mbak Apoteker Ainun Muthoharoh, Magister Farmasi, kelahiran di Pelita Jaya, Muara Lapitan, lahir pada tanggal 14 April 1994. Aktivitas beliau seorang dosen farmasis di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Organisasi 1, IWPG Jawa Tengah selaku Ketua Bidang Kompetensi masa bakti 2020 sampai 2022. Pengurus Daerah Nasyiatul Aisyah Jawa Tengah sebagai Ketua Bidang Pendidikan tahun 2022, Ketua Pasmina Kabupaten Pekalongan tahun 2018 sampai 2022. Pengalaman, Student Exchange Clinical Pharmacist di Siam Universitas Thailand pada tahun 2016, lulusan terbaik Magister tahun 2017, juara 1 Pemuda Pelopor Bidang Pangan Kabupaten Pekalongan tahun 2020, juara 2 Isai tentang Lingkungan Hidup tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, juara Harapan 2 Krenova Kabupaten Pekalongan tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, mohon izin sebelum pemaparan materi, perlu saya sampaikan kepada Mbak Apoteker Ainun, untuk pemaparan materi berlangsung selama 30 menit, nggih. Dan kepada teman-teman peserta, Bapak dan Ibu yang telah hadir, boleh untuk sambil menyimak materi yang disampaikan oleh Mbak Apoteker Ainun, juga dapat melayangkan pertanyaan-pertanyaan lewat Q&A yang sudah tersedia. Kemudian tak lupa di akhir acara, dari panitia akan menyediakan door prize bagi peserta webinar yang beruntung. Ya, untuk menyingkat waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Mbak Apoteker Ainun Muthoharoh, Magister Farmasi, tentang profesionalisme dan etik farmasis dari perspektif klinik. Monggo. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Apoteker Bowo yang sangat luar biasa sekali. Ini Apoteker Bowo ini adalah seorang papa muda ya Mas ya. Jadi luar biasa, kita alhamdulillah kenal dari dari sebelum menikah, terus kemudian menikah, dan alhamdulillah sekarang masih aktif di IYPG Jawa Tengah. Ya, baik. Terima kasih sekali pada Mas Bowo yang sudah mempersilahkan kepada saya dan tadi sudah memperkenalkan sedikit ya biodata saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mohon maaf Mas Bowo, ini PowerPoint yang saya share apakah sudah terlihat? Sudah Mbak Apoteker Ainun? Ya. Ya, terima kasih. Sudah. Baik, terima kasih. Sebelumnya yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada orang tua kami dari PDIAI Jawa Tengah, terutama Bapak Firman Firdaus tadi yang telah mendampingi kami, dan orang tua kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dari PDIAI Jawa Tengah yang telah mendampingi, membantu kami.
Kemudian juga berterima kasih kepada BPOM, Ibu Maya dan tim karena berkenan nanti pada panel ini untuk bisa memberikan materi kepada kita semua. Baik, di sini saya diberikan kesempatan terkait dengan profesionalisme dan etik farmasis dari perspektif klinik. Jadi topik ini pas dengan bidang saya. Jadi kebetulan bidang saya adalah bidang farmasi klinik. Jadi di sini akan saya bahas terkait dengan profesionalisme dan etik dari perspektif klinik. Mohon maaf untuk PowerPoint-nya belum terlihat ya? Ya, Mbak Novi, tadi sudah muncul, sekarang hilang kembali. Mohon bantuannya. Ya. Oke, mungkin saya kirim share screen ulang ya. Mohon maaf. Baik, Mas Bowo, apakah sudah terlihat? Ya, Mbak Ainun, sudah? Oke, sudah ya, terima kasih. Baik, ini saya share screen. Nah, oke, jadi kembali ke topik. Ya, jadi di sini saya akan membahas terkait dengan profesionalisme dan etik dari perspektif klinik. Jadi bagaimana sih sebagai seorang farmasis ya, dan kita tahu bahwa profesi farmasis itu bidangnya sangat banyak sekali. Ada yang di industri, kemudian ada yang dari sisi kebijakan seperti Ibu Maya, ada yang dari BPOM, kemudian ada yang dari sisi pendidikan, kemudian ada yang praktek klinis, ya. Ada yang sebagai pharmapreneur. Nah, bagaimana farmasis ini ya dari perspektif klinik. Jadi harapan saya meskipun ini dari perspektif klinik, tapi nanti dapat memberikan pencerahan ya dan wawasan untuk kita semua, untuk menambah wawasan supaya dari aspek klinik ini tidak hilang kepada teman sejawat yang praktek dimanapun. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf sebelumnya Mbak Ainun, sebentar. Ya. Untuk materi masih ada kendala. Oh iya. Belum terlihat. Oke, sebentar nggih. Nggih, baik. Ya, oke. Atau barangkali dari Mas Bowo atau dari tim barangkali. Ya. Oh iya, baik. Barangkali tidak usah Sudah. saya slideshow ya, jadi supaya terlihat. Baik, terima kasih. Monggo dilanjutkan Mbak Apoteker Ainun. Ya, terima kasih. Nah, ini mungkin tadi biodata diri saya yang sangat sederhana. Ini kita membahas terkait dengan profesionalisme dan etik. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Apoteker Firman Firdaus bahwa profesionalisme dan etik itu merupakan sebuah pokok bagi kita sebagai seorang farmasis. Kenapa? Nah, di sini saya sudah mengutip, ini profesionalisme menurut Aholia Watoli. Jadi profesionalisme itu berarti sikap atau seorang profesional ya atau profit. Jadi seorang yang profesional itu namanya adalah sikapnya adalah profesionalisme. Nah, kita sebagai seorang farmasis ya dituntut untuk ini, untuk bersikap profesionalisme. Kenapa? Ya, karena ini nanti akan berdampak pada profesi kita. Nah, kemudian kalau dampak pada profesi sudah bagus, ya
bonusnya adalah